There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah sebelum kita memulai hari ini, marilah kita memulainya dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh saudara kita dalam membuat dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Saudari Mawarda, salah satunya India, Putri Nubela, Putri Gina Sukardi, Asia Manda, Zahra, Ria Inda, Riaza, Ranti Sestari, Jalia Sana, Nima, Khairil, ini diberi berbagai nama. Setelah itu, setelah kita melakukan activities untuk pembelajaran, yang akan oleh pemuda dalam hal sekalian, silakan. Silakan berdiri. Seperti pelajaran yang kita mengisahkan, lalu kepala tidak untuk kaki. Oke, 1, 2, 3. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Daun telinga, mata hidung, pipi, kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Terima kasih kepada Christian telah memberikan aktivitas pada pagi hari ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam materi. Perkembangan Islam pada masa daulah. Apa arti daulah? Kekuasaan. Jadi tema kita pada hari ini adalah kemajuan Islam pada masa kekuasaan Mughal di India. Singkat cerita, Mughal itu dari kata versi Indonesia artinya adalah Mongol. Kenapa dikatakan Mongol? Karena Mughal ini berasal dari dinasti Timur Asia. Timur Asia. Kenapa kita Timur Asia? Karena sebenarnya berasal dari benua Asia Tengah. Singkat cerita, raja pertama dari dinasti Mughal ini merupakan Raja Jalaluddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Nah, tapi pada masa pertama itu Perdana Mughal ini belum mencapai puncak kejayanya. Nanti puncak kejayanya Raja ketiga itu yang bernama Raja Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1530 sampai 1526 Masehi. Terus mengganti lainnya itu Raja Umayyah, Raja yang kedua. Dia berkuasa sekitar 26 raja
Mungkin anak raja pertama dari kawah ini merupakan Muhammad Babur yang berkuasa dari tahun 156 sampai 1605 Masehi. Raja pertama ini dikenal dengan nama Babur. Lanjut ke raja kedua, anak dari Babur ini bernama Humayun. Beliau berkuasa sekitar 26 tahun, yaitu dimulai dari tahun 130 sampai 156 Masehi. Lanjut ke raja ketiga, yaitu Jalaluddin Muhammad Sakbar atau lebih dikenal dengan nama Akbar. Beliau berkuasa dari tahun 1556 sampai 1530 Masehi. Nah, Daula Mughal ini baru mencapai puncaknya pada raja ketiga, yaitu Raja Akbar. Nah, di sini saya akan menggunakan metode two state to state. Jadi, satu kelompok terdiri dari 4 orang. 2 orang tinggal di tempat, 2 orang ke kelompok yang lain. Pertama, untuk menceritakan informasi di kelompoknya, kelompok yang lain gitu. Berpahami? Ini satu kelompok ada 4 orang. Ya. 2 kerja di nampak, 2 kebayaran. Ada kelompok yang lain. Beda beda. Nanti di sini. Jadi mulai dari ini dia. 1, 2, 3, 4. 3, naik 4. Kemudian kelompok pertama membahas sejarah dari Daula Mughal. Kelompok kedua strategi dari Daula Mughal. Kelompok terakhir membahas tentang kemajuan kemunduran Daula Mughal. Silakan saya konkretnya guys. Sudah? Sudah ini? Sudah? Satu sudah? Berdua? Sudah? Nah, jadi silakan pilih 2 orang dari kelompok kalian pergi kelompok yang lain. Nah, 2 yang pergi mencari tahu informasi di kelompok yang lain, 2 di tempat menjelaskan ke tamunya. Kau dipahami? Silakan pergi. Tadi saya cek gitu. Karena di sini ada jelas-jelas ya. Yang kalian saya berikan waktu sekitar 7 menit. Silakan. Mulai.
Jadi kelompok satu, silakan kalian mengungkapkan apa yang kalian dapatkan dan menghubungi lain. Jadi para pemenang, dengarkan teman kita berbicara. Dengan ada suara. Nah, jadi strategi yang digunakan dalam pemerintahan daulah yang yaitu ada 3. Yang pertama perang, yang kedua arsitektur, yang ketiga pernikahan politik. Ini masyarakat yang udah lulus kemunduran daulah. Kemajuan masalah kebudayaan dimulai pada masa pemerintahan Akbar 1556 sampai 1615 dan 3 raja penggantinya yaitu tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Terus kemunduran nih. Baru kemunduran kemunduran jatuhnya kerajaan Hal secara mendasar disebabkan oleh 2 faktor internal dan eksternal. Yaitu pertama, faktor internal tersebut adalah kurangnya proses suksesi yang menyebabkan perbuatan kekuasaan dan perang. Jadi daulah muda ini adalah harus dari didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur, cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol. Nah, terus dari masa kejayaan dari Daulah Mughal ini dari raja pemerintahan Akbar Jalaluddin pada tahun 1556 sampai 1605. Nah, 3 raja penggantinya diantaranya yang pertama ada Jahangir pada tahun 1605 sampai 1606. Raja kedepannya ada Shah Khan pada tahun 1628 sampai 1658. Raja ketiga Aurang pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Nah, terus kemajuan dan kemunduran Daulah Mughal. Nah, kemajuannya itu pada bidang politik dan administrasi pemerintahan. Terus yang kedua pada bidang ekonomi, yang ketiga bidang agama, dan yang keempat seni dan budaya. Terus kemundurannya yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan anggota. Lanjut ke kelompok 3.
bermanfaat. Jangan berpesan kebajikan manusia, ubah mengenal relasi seorang polisi dengan Islam. Kalau kayak istri yang Dan juga paling banyak pertama kartu upaya, kedua itu harus salima. Ada 4 tuh istri tos. Tapi saya dapat berapa kali? Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.